Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oke, Om Luki mungkin seperti apa nih persiapan Lebaran di hari maksudnya persiapan Lebaran dari Om Luki sendiri seperti apa nih? Persiapan Lebaran tahun ini rasanya justru malah nggak ada persiapan apa-apa. Yang ada selama Ramadan tuh terkonsentrasi cuma ibadah aja. Pas mendekati Lebaran malah nggak ada yang disiapkan apa-apa karena Lebaran ini serba baru semuanya suasananya. Baru pertama dalam kehidupan, pokoknya adalah pokoknya. Emang sebelumnya lebih mempersiapkan apa kalau dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Ya, karena kan Aluk itu kan tinggal bersama mama. Jadi kakak semua ponakan, kemudian sepupu dan mama juga di keluarga besar juga adalah yang paling tua. Jadi walaupun rumahnya pas-pasan mau nggak mau kita menerima saudara-saudara tamu itu pas Lebaran pertama dan kedua itu banyak sekali. Bisa sampai 150 orang. Kebayang seperti apa kan, udah kayak mau pesta kawinan ya. Jadi persiapannya itu benar-benar yang detail, mulai pasang tenda, makanan, keamanan, parkir, baju mungkin ya kalau bisa gitu. Pokoknya semuanya tuh serba dipersiapkan. Tapi tahun ini rasanya justru malah nggak ada yang dipersiapkan apa-apa. Karena ibu sudah tidak ada, jadi biasanya yang tahun sebelumnya ngumpul di rumah, jadi sudah dilakukan lagi tradisi tersebut. Iya, jadi kenapa tidak ada persiapan apa-apa tahun ini? Pada tahun lalu, tepatnya bulan Mei itu Mama A tuh meninggal dunia. Jadi Lebaran semuanya tahun ini serba pertama, termasuk Lebaran sekarang. Lebaran yang tidak ada mamanya, Mama Aluki. Jadi di rumah tuh benar-benar yang tidak dipersiapkan apa-apa karena selain ibadah dan juga ya udahlah makan ala kadarnya ya. Apalagi lagi syuting MSL kan sekarang di luar kota. Jadi di rumah itu nanti Lebaran pertama nggak ada apa-apa. Rencananya justru setelah sholat Id langsung ke makam mama, kemudian langsung ke rumah kakak. Karena sekarang ada kakak kan yang lebih tua, jadi Alukia justru ke rumah sana. Yang lain-lainnya justru kayaknya nggak ada, dia nggak ada yang dipersiapkan. Jadi nanti ngumpul-ngumpulnya di rumah yang kecil ya kakak. Iya benar-benar. Kalau biasanya nih Om, kebiasaan bersama mama dan kakak juga kalau berkumpul itu apa sih hal yang paling memorable diingatan Om gitu? Pertama itu adalah kalau kita mau Lebaran kita buat ketupat sendiri. Dari mulai sarungnya ya, ketupatnya kosongnya itu, kemudian mengolah berasnya, kemudian mengisinya. Kalau aturan mama tuh nggak boleh lebih dari setengah. Kita hafal banget. Kemudian mama tuh punya resep sayur ketupat yang beda dengan sayur ketupat di luar. Jadi kayak ada campuran khusus. Jadi warnanya itu bukan bening atau agak krem-krem tapi agak kemerahan gitu loh. Wah. Pokoknya enak sekali deh pokoknya itu. Jadi bikin ketupat. Kemudian pada hari hanya ya yang pasti sholat Id bareng, kemudian ada itu makan barengan, kemudian itu saweran. Waduh, itu yang paling seru ya. Mungkin uangnya nggak seberapa tapi keseruannya itu loh yang benar-benar jadi bikin kangen kita semua, ponakan, sepupu semuanya, itu yang paling seru deh gitu. Akankah di tahun ini bakal bikin ketupat resep mama sendiri nih Om dan keluarga sendiri, apalagi itu juga makanan favorit di keluarga juga kan? Iya. Gimana nih? Baru kemarin tuh ya, aduh jadi ingat lagi. Mama. Jadi baru kemarin A bilang sama si Mbak ya di rumah sebelum berangkat ke sini. Ini kan kita hari Minggu libur ya. Kemudian ke Lido kita berangkat nih Senin. Kemarin pesan sama si Mbak pokoknya tahun ini kita tetap bikin ketupat. Insya Allah nanti pertengahan minggu ini sebelum malam takbiran aku akan balik ke Jakarta, aku akan bantuin masaknya. Jadi ketupat khas dari keluarga kita itu tetap harus dibuat. Dan itu si Mbak bilang, untuk apa sih Om? Dia bilang, Om untuk apa sih, kan nggak ada apa-apa, nanti kita juga nggak perlu bawa. Nggak, pokoknya aku mau semua kenangan sebisa mungkin yang masih bisa dihadirkan itu harus hadir di rumah ini. Walaupun ya seperti itulah ya, pasti
biasanya rame, kemudian sepi, nggak ada mama juga pertama kali lebaran ini. Wah, nggak tahu deh nanti belum kebayang bagaimana aku tuh menghadapi dan mengisi lebaran hari pertama dan kedua itu nanti. Belum kebayang, nggak berani ngebayangin ya. Tapi sebelumnya pas masih ada mama, om ikut terjun langsung membuat ketupat tersebut. Takutnya kan biasanya kalau nggak pernah ikut itu kan resep mama, jadi Iya. nggak ada rasa-rasa yang berbeda gitu. Ikut, makanya tadi ikut, pasti ikut karena makanya tuh tahu tuh ukuran jatahnya, kemudian berasnya tuh diolah kan pakai apa? Ada bumbu-bumbunya, ada garamnya seberapa itu. Jadi ketupatnya aja itu udah enak sebelum pakai sayur gitu loh. Kemudian campuran dari sayurnya itu yang nggak bening atau nggak apa kayak sayur ketupat biasa krem tuh ada campurannya. Aku tahu tuh campurannya apa, tapi rahasia katanya. Oke. Itu turun temurun dari ibu om ya. Iya, jadi itu turun temurun dari nenek gitu, nenek ke mama, mama ke kita gitu. Yang mudah-mudahan sih rasanya tetap sama ya. Ya berubah sedikit-sedikit sih, tapi masih oke lah, masih sama lah gitu. Berarti bisa dibilang lebaran dan ramadan tahun ini terberat, ya berat gitu untuk om sendiri untuk menjalani. Banget. Ini adalah lebaran yang nggak bisa sampai sekarang aja nggak bisa ngebayangin ya kayak nanti mau apa ya hari pertama, hari kedua, aduh malam takbiran menghadapin itu seperti apa gitu nggak berani sampai sekarang nggak belum berani. Sekarang sok ceria-ceria ya. Mudah-mudahan ya ikhlas sudah, bersyukur pasti, tetapi mungkin menjalaninya itu yang tidak mudah karena ini serba pertama tahun ini Lebaran Lucky itu tanpa mamah gitu. Iya. Untuk keluarga sendiri juga sama apa yang om rasain juga apa gimana? Atau om nih yang paling dekat sama mama karena tinggal sama mama makanya om merasa kayak terpukul sekali dengan. Iya, karena kakak-kakak kan sudah berkeluarga ya, jadi mereka datang. Sementara aku kan benar-benar full puluhan tahun sejak mama itu sakit kira-kira udah 21 tahun mulai sakitnya sampai dia wafat kemarin. Jadi setiap hari, setiap detik apa yang dilalui, apa yang dirasakan, apa yang kita lihat setiap hari itu ada di rumah hingga akhir-akhirnya gitu. Jadi rasanya tuh kok berat banget ya gitu. Berat banget gitu. Tapi bukan memberatkan ya, yang penting adalah ikhlasnya sudah. Tapi ya tahulah suasana lebaran yang kadang-kadang gini, sholat id aja kita kan berdua. Eh, Perempuan sama laki-laki kan dipisah ya. Jadi antar dulu ke saf perempuan, aku saf laki nggak jauhan, aku masih bisa lirik-lirik nanti bisa melirik gitu ya. Oh mama di situ, oh aman gitu ya, karena dia pakai kursi roda ya yang kecil itu. Entah sekarang apa yang mau dilirik ya ke belakang ya gitu. Pokoknya yang biasa-biasa itu yang pasti nggak mudah deh, pasti nggak mudah gitu. Untuk sahur sendiri berasa juga ya om berarti tanpa ada mama. Apa karena sekarang banyak kesibukan jadi itu semua kayak ya udah nggak berasa kesepiannya gitu. Dan untuk sahur tahun ini alhamdulillah kan sibuk ya dengan Mencintaimu sekali lagi. Bahkan udah di awal puasa pun kita sudah pindah ke daerah Lido sini kan untuk syutingnya. Kita ditempatkan di satu tempat jadi kayak anak kos ya gitu. Jadi semuanya disiapkannya apa tetap aja kerasanya ya karena biasanya kita dibangunin mama, terus mama nyiapin atau enggak eh, selama sakit pun mama tuh yang selalu nunggu kita turun dari kamar ke bawah turun terus mama udah nunggu atau kitanya yang menjemput mama semakin kesini kan semakin susah untuk bangun ya. Jadi menjemput dari kamar tidur turunin ke kursi roda pelan-pelan gitu. Nah, selama di sini ya udah apa adanya ya. Eh, Cuman kerasanya gitu kalau misalkan kebetulan dapat syutingnya tuh agak siang, jadi sahurnya kita sendiri di kamar kok kayaknya ya begitulah berat lah pokoknya awas ya kamu tuh mesti sayang deh sama orang tua deh jangan sampai seperti ini nanti rasanya nyesel padahal aja Aluki aja udah puluhan tahun ya kerja satu rumah alhamdulillah insya Allah ya bukan membanggakan atau apa ini cuma cerita mengurus sakit dari mulai bangun tidur kemudian bawa ke rumah sakit aja pas hilang itu rasanya tuh berat banget jadi jangan sampai kalian menyesal kalau misalkan masih ada ibu atau bapak urusin sekarang urusin ya jangan bukan menggurui ya tapi ini curhatnya yuk urusin orang tua sayangi mereka. Aku lihat berarti om ada kayak rasa penyesalan sendiri apa seperti apa nih? Apakah masih bekerja? Oh enggak, kalau nyesel enggak.
menyesal sih enggak, cuman sedih aja. Karena setelah puluhan tahun Lebaran itu setiap momen ya, Lebaran, tahun baru, ulang tahun itu berpuluh tahun seperti teman-teman yang lain kan, ayo dong kita jalan yuk ke Bali, ayo dong kita jalan nih kan rame-rame atau apa tahun baru gitu. Enggak, selama puluhan tahun itu aku nggak pernah kemana-mana selama momen-momen itu ya tahun baru, Lebaran, ulang tahun selalu sama. Karena rasanya di sini apa ya? Karena mama kan meninggal tuh usia 93 tahun. Di tahun-tahun yang sudah 80 sekian sekian, rasanya kok aduh kebayangnya apakah ini adalah ulang tahun terakhir ya gitu. Ulang tahun aku yang terakhir sama mama atau ulang tahun mama yang terakhir aku nggak ngeliat mama lagi atau tahun baru ini adalah tahun baru terakhir bersama mama. Itu yang membuat jadi rasanya enggan dan susah banget meninggalkan momen-momen penting seperti itu. Jadi kalau nyesel enggak nyesel enggak. Tapi sedih ya kehilangan ya. Mm, Dan setelah mungkin kan sekarang Om sudah tidak ada tanggungan untuk mengurus mama lagi, mm. akankah mau mencoba hal-hal yang sebelumnya tadi kayak tahun baru dan lain-lain gitu lagi jalan-jalan? Oh, belum kepikiran. Tapi kayak kemarin aku udah bisa buka bersama sama teman-teman kayak Cece Kirani sama Desi, Ratasari sama ini kita sama-sama ketemu. Rencananya nanti malah kita juga mau apa? Halal bihalal, lagi nyari hari ya karena orang-orang itu sibuk juga gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga ngajak apa? Selama aku masih di Jakarta kan Sabtu pulang ya Sabtu Minggu pulang jadi Minggu tuh mereka telepon jadi mereka tahu aku tuh perlu temenin ya ditemenin gitu jadi mereka hubungi ayo kita ayo kesini gitu jadi ya cukup menghibur lah teman-teman itu nanti mudah-mudahan kedepannya bisa lebih legowo lagi ya.